Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Salsabila. Nama saya Arini Almal Walida. Nama saya Uli Anjani. Saya Sarah Puspanisa. Kali ini kita akan mempraktikkan tentang gerak pada tumbuhan, yaitu tanaman putri malu. Saat ini kami sudah berada di dekat tanaman putri malu dan kami akan melakukan percobaan Itu dengan gerakan halus sama gerakan kasar. Di sini kami sudah menyiapkan penggaris untuk membuktikan rangsangan secara halus terhadap tanaman putri malu. Nah, di sini ada putri malu. Kita akan mencoba rangsangan dengan sentuhan secara halus menggunakan penggaris. Apakah menutup? Tidak menutup. Sekarang kita coba pakai tangan secara halus. Apakah dia menutup atau tidak? Tidak. Menutup secara perlahan. Kita akan menggunakan penggaris dari besi dengan sentuhan yang halus. Ada. Ternyata tidak begitu Tidak begitu tertutup Lambat. ya. Ya. Tapi rangsangan cuma lambat. Nah, sekarang kita coba dengan rangsangan yang kasar pakai penggaris. Nah, kalau secara kasar ada reaksi terhadap putri malunya, Reaksi yaitu dengan langsung. tertutup. Satu kali lagi. Nah, secara kasar ada rangsangannya. Sekarang percobaan kedua dengan sentuhan kasar. Maka reaksinya tanaman putri malu langsung menutup. Berikutnya percobaan dengan yang kasar sekali. Pasti putri malu langsung menutup karena rangsangannya sangat kuat. Jadi putri malu langsung menutup. Sekarang untuk percobaan terakhir kita akan memberikan rangsangan yang cukup keras terhadap putri malu. Nah, maka ternyata putri malu ketika diberi rangsangan dengan sangat keras, dia langsung otomatis menutup semua daunnya. Pada kegiatan selanjutnya kami akan mempraktikkan yaitu tentang gerak pada tumbuhan inseminasi yang berpacu pada tanaman putri malu dengan membandingkan A dan B. Untuk perbandingannya kami sudah menemukan untuk tanaman A, boleh ditunjukkan di sebelah mana? Ya, nanti akan kita zoom. Dan untuk tanaman B yang akan kita tutup dengan kardus itu ada di sebelah sini. Kami akan membandingkan tanaman putri malu yang bagian A dibuka dan yang bagian B kita tutup menggunakan kardus hitam berwarna hitam. Ya. Dan selanjutnya kita akan menunggu selama 30 menit. Nah, Sekarang ini tumbuhan A yang secara terbuka, sekarang tumbuhan B secara tertutup. Kita tutup dan tunggu selama setengah jam untuk melihat apa yang akan Terjadi dan melihat perbedaannya. dan melihat perbedaannya selama setengah jam. Setelah 30 menit kita menunggu, sisa waktu 8 detik untuk kita membuka dus ini. Lalu kita akan melihat apa yang terjadi pada putri malu. Nah, sekarang waktunya kita membuka dus ini. Nah, ternyata yang terjadi pada tumbuhan putri malu yang ditutup adalah daun dari putri malu itu tertutup. Dan untuk tanaman A yang terkena sinar matahari, masih terbuka. ya. Maka dari itu, mungkin kesimpulannya adalah ketika tanaman putri malu ketika tanaman putri malu tidak mendapat sinar matahari, maka dia akan secara perlahan menutup sendiri. Kali ini kami akan mempraktekkan gerak pada tumbuhan, yaitu gerak tropisme. Bahan-bahan dan alatnya yaitu terdiri dari pot, kacang merah, tanah yang subur. Pertama-tama kami akan memasukkan tanah ke dalam pot. Setelah
tanah dimasukkan ke dalam pot, sekarang kita akan memasukkan kacang merah ke dalam pot. Yaitu terdiri dari 3 biji di beda-beda tempat. Nah, disimpannya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan biji kacang ke dalam pot. Yaitu setiap potnya terdiri dari 3 kacang. Nah, jadi seperti gini. Setelah semuanya siap dari mulai pot, kemudian tanah, dan juga sudah diisi dengan tanaman biji kacang, selanjutnya apa yang dilakukan? Penempatan pot, Ya, yaitu pot A diletakkan secara vertikal dan untuk pot B diletakkan secara horizontal. nah, ini untuk bagian pot A diletakkan secara apa, Bu? Vertikal, Vertikal. yaitu pot base secara horizontal. Nah, di sini kita akan mengetahui cara pertumbuhan yang berbeda antara pot A sama pot B. Untuk mengetahui perkembangan yang terjadi antara tanaman pot A dan pot B, kita harus menunggu selama 1 atau 2 minggu. Untuk mengetahui perkembangannya, kita bisa mengamati setiap hari di saat pagi dan sore hari. Hari ketiga, pot A sama pot B. Pot A, pot B. Hari keempat, pot A, pot B. Ada perubahan pada malam hari ini dan lihat yang A. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengamatan kelompok kami selama 7 hari yaitu terhadap gerak pada tumbuhan kacang merah. Nah, ini hasilnya hari terakhir ya. Pot A sudah ada berdaun, batang juga mulai panjang. Sedangkan pot B belum berdaun sama sekali. Nah, saya akan menjelaskan hari pertama sampai hari ke-7. Hari pertama, kacang tidak berkecambah sama sekali. Hari kedua, kacang merah mulai berkecambah, sedangkan pot B tidak. Kenapa tidak bersama-sama berkecambahannya? Karena kita simpan secara berbeda, yaitu pot A kita simpan secara vertikal, sedangkan pot B kita simpan secara horizontal atau mendatar. Nah, hari ketiga yaitu pot A mulai terlihat batang yang panjangnya 1,3 dan pot B 0,3 ya, masih sedikit ya. Hari keempat yaitu pot A panjangnya 11,4, beda ya jauhnya dari hari ketiga sama keempat. Nah, pot B 1,6 hari keempat, sedangkan sekarang hari kelima. Hari kelima pot A yaitu 20,5 panjangnya dan pot B 3,2. Hari keenam yaitu panjangnya pot A 21,2. Pot B 7,1. Hari ketujuh 25,5 dan pot B 10,5. Nah, ini hasilnya terakhir yang saya amati. Nah, pot A ini sudah berdaun ya. Lihat, sudah ada daun, batangnya juga sudah mulai panjang. Sedangkan pot B masih berbentuk kacang, belum berdaun sama sekali. Nah, kesimpulannya adalah gerak pada tumbuhan kacang merah yang dimana batang dan bagian atas tumbuhan bergerak tumbuh sesuai dengan gravitasi yang sesuai dengan cahaya matahari di tempat gelap atau terang yang mengikuti gravitasi matahari.